luar biasa. Ya, semua serba baru. Saya percaya iman kita terus tambah baru bersama Yesus. Tepuk tangan beri hati Yesus kita. Haleluya. Ternyata awal COVID saya ibadah di tempat ini, khotbah di tempat ini. Dan kemarin saya juga habis dari Bali datang langsung ada satu teman pemberkatan rumah. Ya, karena awal COVID juga kita bertemu dan saya ajak ibadah di tempat ini saudara. Ya karena dia ada masalah, saya bilang gak bisa, aku pagi harus ke KAB dulu. Gak apa-apa, tak susul Pak katanya. Oke, ya habis ketemu di sini siang kita ajak makan di rumah makan Cianjur di sebelah saudara. Dia keluh kesah menghadapi masalah yang dia hadapi. Ya karena ada namanya COVID saudara. Ya dia berkata hutang segitu banyaknya Pak, aku harus bagaimana, aku harus bagaimana. Satu hal saya mau katakan, ya kamu harus tetap punya iman. Ya saya katakan amin. Ya iman percaya ini harus kita kuatkan. Bahwa Yesus adalah sang penolong. Amin. Dikatakan Yesus adalah penasehat ajaib. Saya katakan seperti dia. Iya Pak, tapi, stop kata tapi. Saya katakan kita punya Tuhan yang hebat kok. Ya saudara, setelah habis makan saya katakan, tetap Pak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya habis makan siang oke. Dan singkat cerita habisnya COVID dia berkata Pak, Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Hutang yang kelihatannya miliatan gak bisa aku bayar. Di tengah krisis, di tengah situasi yang gak enak. Aku iso ngelunasi utangku Pak, tepuk tangan yang luar biasa. Ya nanti berikutnya waktu kami boleh ibadah tempat ini tak ajak sekalian. Karena berapa kali sudah hadir ke tempat ini juga, ya nanti kesaksian kepada saudara. Dan kemarin Pak, aku rindu punya rumah. Siapa katakan, wong nyawa saja dikasihkan kok. Apalagi urusan rumah. Bagi Tuhan ini sangat kecil saudara. Apa? Kecil. Wong nyawa saja diserahkan bagi kita. Saya katakan ayo tetap di tengah situasi yang gak enak. Situasi yang kita aneh, aduh sangat membahayakan. Tetap bersandar pada Tuhan. Kemarin dia beli rumah dan dikatakan ini bukan rumah saya Pak. Ini rumahnya Tuhan Yesus. Saya katakan yes. Kelihatannya gak mungkin. Di tengah situasi keadaan hutang semua krisis. Tapi anak Tuhan tetap persepsi. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya kelihatannya waduh cari duit susah. Tapi jemaat KAB semua diberkati. Toleh kanan kiri. Iya tak lihat kamu tambah lemu saudara. Ya, tambah gemuk-gemuk. Bahkan kita bisa memiliki LCD yang luar biasa ini. Tadi saya lihat pangling saudara. Gak salah tak ini. Oh ternyata benar. Tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya. Katakan 2, 3. Harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi apa saudara? Upah kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan saya berdoa kita hari ini sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang sungguh-sungguh inilah saudara yang Tuhan senang. Orang yang sungguh-sungguh. Orang yang menanti-nantikan hadirat Tuhan. Saya katakan Tuhan senang. Dikatakan apa saudara? Tuhan mengasihi orang-orang yang dicintainya. Bagaimana persembahan Habel bisa diterima? Karena Habel sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga waktu dia mati pun darahnya masih bisa bicara. Wah, karena iman yang luar biasa. Bagaimana imannya Nuh? Orang melihat, Pak Nuh lihatan itu. Di tengah siang bolong, di tengah terik matahari gak ada hujan. Dia kok bikin kapal. Orang dunia mentertawakan. Tapi iman Nuh percaya apa yang Tuhan utus pasti ada satu rencana yang luar biasa. Apa yang terjadi? Waktu air bah datang semua binasa mati. Tapi Nuh dikatakan dan seisi keluarganya diselamatkan. Hari ini ayo. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan iman kita hari-hari ini mulai lemah?
Ya wis Pak, nanti kapan aku tak ke gereja? Ya wis Pak, kapan nanti aku tak datang ke gereja? Aku tak ibadah. Satu ketika saya kaget, ada teman biasa ikut sama saya pelayanan. Lama saya telepon tidak bisa, saya telepon lagi sudah lost kontak. Memanggil terus tidak bisa berdering. Kata anak saya tidak bisa apa itu? Itu di head, ya betul ya di head ya. Di head atau diapakan saudara? Apa dibenci saudara? Waduh, salah apa, dosa apa saudara? Tahu-tahu di media di Facebook, katanya saya nggak pakai Facebook saudara. Ya, dia sudah pakai ini. Duh, kaget saya. Ya, celananya nggak full, separuh saudara. Saya kaget. Putih lagi saudara. Apa nggak salah saya lihat? Namanya, oh benar saudara. Namanya bukan Yohanes, bukan Lukas ya. Namanya lain lagi saudara. Ada M-nya besar lagi. Memang McDonald saudara. Gak salah ini saudara. Iya Pak. Waktu kita tanya, wis imanku rontok ambek Tuhan. Loh, wah kemarin orang tuanya meninggal. Ya karena terus kepikiran. Bagaimana kok bisa seperti itu. Oleh sebab itu hari ini, apa sih penyebab iman kita ini menjadi lemah? Kita baca yuk di Matius 19 ayat 16 sampai 21. Ya, ada yang bisa membacakan? Koko Yosua, ada yang bisa membacakan pakai mic yang keras? Ya, bisa membantu saya. Satu kejadian yang luar biasa, Matius 19, wih jelas sekali tulisannya. Ya, 16 sampai 21. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 21. Yes. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyaknya hartanya. Yes, saudara, seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Kasih persembahan, sudah. Perpuluhan, sudah. Hormat orang tua, oh pasti. Ya, semua dia lakukan. Tapi ada satu hal yang dikatakan, berilah semua hartamu kepada orang miskin. Pemberi. Waktu ada kata-kata seperti itu, si pemuda ini mulai mikir. Ya mikir tujuh keliling. Kelilingnya ada 7 saudara, dikelilingi. Benar enggak kata Tuhan nih? Sungguhan tah. Nah aku habis-habisan untuk Tuhan, apa hasilnya? Apa faedahnya bagi aku? Apa faedahnya aku harus beribadah ke gereja, datang doa malam, doa pagi, ngikuti Zoom, ngikuti acara-acara gereja. Apa faedahnya saudara? Enggak jauh beda dengan kita. Ya, ngapain kita harus doa? Ngapain kita harus ke gereja dan sebagainya? Maka pemuda ini meninggalkan Yesus karena ada keraguan dan kebimbangan akan kuasa Allah. Amin saudara. Dia bimbang ragu. Enggak salah tah. Aku serahkan hidupku untuk Tuhan. Enggak salah tah. Lebih baik aku mundur. Ya, waktu kami lihat teman kami dia berkata apa? Aku mundur aja wis. Aku cari jalan lain. Cari jalan lain. Bagi dia gak cocok jalannya ini. Jalannya Tuhan terlalu lama. Timbul satu keraguan, timbul satu kebimbangan akan kuasa Tuhan. Senggol kanan kiri katakan, ojo ragu, ojo bimbang. Jangan kau bimbang. Katakan apa? Nyanyi sembayang. Nyanyi, 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 nyanyi. Susah pun hilang. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Ya, jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Iblis selalu membuat kita
ragu. Iblis selalu membuat kita bimbang. Karena senang kalau lihat orang Kristen yang bimbang ragu. Lah ini kesempatan aku masuk. Tapi hari ini waktu iman kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Aku gak akan berpaling. Iblisnya lari terbirit-birit, cari lainnya. Ojo cari di jemaat KAB. Gak iso masuk, gak iso nembus. Cari yang di luar sono aja. Ya, karena mereka terlalu militan, terlalu sungguh-sungguh. Kita cari yang ragu, yang bimbang saja. Yang imannya mulai ragu. Seperti pemuda ini, serahkan hartamu. Gak salah. Serahkan semuanya. Bener ta. Kasih kepada orang miskin. Lah kok enak. Aku kerja banting tulang susah payah. Cari duit kok dikasih orang sih gak mampu. Apa Tuhan gak salah? Mulai timbul satu kebimbangan. Tapi saya berdoa tempat ini, imannya tetap teguh bersama Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa, katakan yes, haleluya. Ya, yang kedua saudara, ya sekarang kita lihat apa yang kita perlukan, iman bagaimana yang bisa mengubah situasi. Hari ini kita butuhkan iman yang bagaimana. Yuk kita akan baca di Rut 1 ayat 16 sampai 17. Pastor Yosua bisa bacakan? Ya, iman bagaimana yang bisa mengubah situasi. Rut 1 ayat 16 sampai dengan 17. Ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Yes, amin. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Keren. Katakan 2, 3. Keren. Ya. Rut ini dikatakan, Rut itu siapa? Ada yang namanya Rut? Ya, namanya Rut ya. Wah, Rut ini setia, ya. Setia luar biasa. Sampai mati, ya. Rut memilih untuk tetap bertahan. Dikatakan bangsa mula bangsaku. Padahal sebelumnya Rut orang Moab tidak kenal siapa Allah Israel, saudara. Tapi waktu dia mengalami situasi dan kondisi yang gak enak. Ibu Naomi sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anak yang ganteng-ganteng saudara. Ya, tinggal menantu. Yang satu sudah pulang ke rumah orang tuanya dan menyanyikan lagu pulangkan saja aku pada ibuku. Pemain keyboardnya enggak tahu, ya lagunya lagu jadul saudara. Ya, saudara, dan satu menantu yang namanya Rut, dia berkata, aku tetap ikut kamu. Apa alasannya? Karena Rut mengetahui siapa Allah Israel yang luar biasa. Pencipta langit dan bumi. Dia berkatakan bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Satu komitmen yang luar biasa. Gak gampang saudara. Rut memiliki iman yang kuat. Bahwa Allah yang namanya Allah Israel, Allahnya Yakub adalah Allah yang perkasa. Dia mengetahui karena dia sudah menikah sama anaknya Ibu Naomi ini. Ya, di dalam masa pernikahannya ini dia mengetahui benar saudara. Selalu bercerita bagaimana tentang Allah, bagaimana tentang pembelah laut, bagaimana tentang Musa keluar dari bangsa Mesir. Banyak hal-hal yang dia ketahui sehingga dia berkata, aku tetap setia pada Allah Israel saudara. Yang pertama, iman bagaimana yang bisa mengubah situasi? Dibutuhkan keyakinan penuh. Katakan 2, 3. Dibutuhkan keyakinan penuh. Untuk bisa mengubah situasi. Senggol kanan kiri. Dibutuhkan keyakinan penuh. Ya, supaya kita pulang dari tempat ini ada keyakinan penuh. Kita percaya pada Yesus. Enggak separuh-separuh. Enggak 1/4, enggak 3/4. Dibutuhkan keyakinan penuh. Amin. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Saat iman kita penuh, kuasa yang tak terbatas itulah saudara ada dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus kita. Wah, luar biasa saudara. Dibutuhkan keyakinan penuh. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 13, 14. Awal bulan ya, saya melayani di kota Tuban. Wah enak Pak, bukan di Tubannya. Antara Tuban dan kota Bojonegoro. Di situ ada daerah Gamping, ya pembakaran Gamping namanya Desa Trutup. Kita pelayanan di dua gereja, karena yang kita lihat gerejanya ini memang minus sekali saudara. Singkat cerita, kami bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan di tempat itu. Jemaatnya luar biasa saudara. Waktu saya datang, wah sekitar 10 orang. Ya mbah-mbah lagi. Saya bilang luar biasa. Bapak sudah berapa tahun di sini? Kami baru di tempat ini baru 23 tahun Pak. Wih, masih baru ya Pak? Baru 23 tahun. Masih baru saudara. Ya, baru merasakan herannya luar biasa Yesus. Saya katakan Pak, Bapak butuh apa? Dia bilang, ya Bapak lihat seperti ini, tempatnya seperti ini dan sebagainya. Ya kami sepakat, saya bilang enggak apa-apa Pak. Ada berkat dari Tuhan Yesus. Nanti bisa direnov dikit-dikit. Ada berkat dari Tuhan Yesus. Saya tanya, Pak, selama 23 tahun, situasi bagaimana yang Bapak hadapi? Wah, diceritakan gak habis Pak. Kalau dibuat buku mungkin setebel ini bukunya, saudara. Ya, suami istri yang sangat sederhana dengan anak 2, saudara. Dia ketemu saya gak ada cemberut, merengut dan sebagainya. Dia selalu senyum, tampangnya senyum, enak gitu saudara. Di tengah situasi yang tidak enak dia selalu senyum. Oleh kanan kiri sambil senyum. Aku ya senyum loh. Ya, aku ya senyum masih utang banyak saudara. Hari-hari banyak stres saudara. Betul apa enggak saudara? Stres. Bunuh diri. Kemarin saya lihat dengar di radio Surabaya. Ada wanita tertidur saudara. Di mana tertidurnya? Di rel kereta api. Siapa yang sering tidur di rel kereta api? Manusia. Pasti bukan saudara dan saya, ya. Yang lagi apa? Lagi sutris. Sutris itu di atasnya stres, saudara. Ya, sudah stres sutris, saudara. Tidurnya di rel kereta api. Ada yang dia bermain dari lantai ke 17, 18, bermain-main lompat, saudara. Kenapa bermain itu? Bermain stres. Loh. Ada yang kepalanya dimasukkan plastik, dikasih gas oksigen. Kenapa? Nyoba baunya oksigen. Tadi Pak Andreas bilang, oh gak sangel-angel Pak, aku banyak stok sianida katanya saudara. Wah, ya, saya tahu. Waduh banyak hal-hal hari ini. Karena apa? Stres. Kenapa stres? Ujung-ujungnya karena pinjol. Apal ya? Ada pinjol ya? Pinjaman online. Stres. Dia dikejar-kejar, akhirnya bunuh diri. Saudara, dia tidak memilih bertahan tapi bunuh diri. Banyak berita-berita seperti itu. Apalagi namanya judol. Ada lagi judol ya. Wah lagi tren di TV sekarang. Dimasukkan berita-berita judi online. Sehingga banyak bapak-bapak. Saya berdoa di tempat ini tidak ada. Dalam nama Yesus tolak. Ya. Duitnya habis. Duit perusahaan dipakai untuk judi online. Dengan arti apa? Supaya apa? Ekonominya dapat cepat naik saudara. Pakai judi, pakai sebagainya. Karena sudah kuat melihat ekonomi yang seperti itu. Saudara, iblis menarik dengan kejamnya. Dia minta darah. Tapi hari ini kita ditebus oleh darah Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa. Waktu iman kita kuat, situasi apapun keadaan kita berkata aku kuat. Katakan setuju, katakan amin. Saudara, dibutuhkan keyakinan penuh. Kembali lagi ke hamba Tuhan tadi. Bagaimana Pak? Diintimidasi. Waktu kita acara Natal cuma ngundang sekitar 20-30 orang. Ya Natalan saudara. Dia dipanggil kepolisian, diinterogasi, seperti pencuri Pak saya Pak. Ya dari situ saya bawa makanan untuk anggota kepolisian dan dia berkata, ya sudah kamu tak cari memang gak ada kesalahannya. Wah sudah gemetaran saya Pak, gemetaran. Banyak hal intimidasi, waduh, di depan, digedor-gedor waktu ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah seperti makanan tiap hari bagi dia. Pak, Bapak kok tetap di sini?
Aku punya keyakinan penuh kepada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dikatakan apa? Harapanku tak akan hilang. Waduh, saya bilang, Pak, luar biasa. Bapak, saya mau cerita sedikit. Waktu anak kami masih bayi, kami kehabisan makanan, Pak. Istri saya juga bilang, Pak, gak ada duit loh, Pak. Karena perpuluhan dari jemaat, yaitu sayur, kadang buah, kadang pisang dan sebagainya. Kita gak bisa makan, akhirnya busuk. Sehingga kita gak bisa beli beras dan sebagainya. Saudara, di tengah situasi, si bapak ini berkata apa? Sudahlah Bu, Tuhan itu loh punya cara yang luar biasa. Saudara, istrinya gak berkata, itu lagi. Enggak. Mereka berdua saling kompak berkata apa? Iya, kita gandeng tangan, kita kompak. Saudara, kalau hari ini bawa pasangan suami istri, harus kompak. Kalau kompak berkat itu tercurah. Kalau orang Cina yang berkata, kalau satu rumah tangga gak rukun, bu hoki. Ya, gak ada hoki nih. Tapi kalau suami istri rukun, hoki, banyak berkat. Itu firman yang mengatakan. Ya, satu keluarga bersekutu memanggil nama Yesus, ada berkat yang luar biasa. Mereka berdua saling bergandeng tangan, gak ada duit. Untuk beli beras gak ada. Ya, jam 5 sore dia lihat lalu lalang orang cari kayu jati, menaikkan ke dalam truk dan sebagainya. Selesai jam 6, sepi, jalanan sudah sepi. Ibu ini jalan ke depan, melihat jalan raya, kanan kiri. Waktu dia ke bawah, loh, kok ada duit 100 ribuan, saudara. Ya, dilihat ada duit, duitnya siapa ini? Dia tolek kanan kiri, dilihat 100 ribu jumlahnya. Dia karena, Pak, Bapak kehilangan duit? Enggak. Bu, Ibu kehilangan duit? Enggak. Suaminya berkata, sudah gini aja, uang itu kita simpen. Kalau saudara dapat gimana? Ada yang berkata, tak tukono Indomaret langsung, Pak. Wes, aku tahu ini berkat Tuhan. Tapi keluarga ini luar biasa. Terus gimana Bu? Kemudian Bapak bilang, udah besok pagi aja ditanya lagi. Yang orang angkut kayu lagi. Benar saudara. Duit ini tidak dipakai sama hamba Tuhan ini. Dan dia tunggu besoknya tanyakin lagi. Pak, duitnya ada yang hilang gak kemarin? Enggak, duitku woto. Tanya lagi, Ibu duitnya ada? Enggak. Sampai siang suaminya berkata, sudah. Ini Tuhan kirim buat kita makan. Tepuk tangan yang luar biasa. Memiliki satu keyakinan penuh. Bahwa Tuhan akan turut campur tangan bagi orang-orang benar kepada Dia. Punya keyakinan penuh. Di tengah situasi yang gak enak. Saudara berkata, aku tetap punya keyakinan penuh. Ada satu rahasia. Kalau kita hidup penuh keyakinan penuh. Ya, apa sih Pak rahasianya? Hidup kita tidak pernah khawatir. Kata kedua tiga, hidup saya tidak pernah khawatir. Kurang keras jemaat KB. 2, 3, hidup saya tidak pernah khawatir. Masa sih? Ayo lihat. Filipi 4 ayat 6-7. Ada ayatnya saudara. Pastor Yosua boleh bacakan yang keras. Atau baca 2, 3 sama-sama aja ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah apa saudara? Satu hal, segala hal keinginanmu kepada siapa? Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yesus yang luar biasa. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Dikatakan, aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Ada pujiannya. Supaya kita gak khawatir, burung aja dipelihara, bunga dihiasi dengan luar biasa. Apalagi kita anak-anak kesayangannya, pasti dipelihara. Amin. Haleluya. Saya terlalu bangga pada Yesus. Katakan 2, 3, aku bangga punya Yesus yang luar biasa. Ini saudara, hidup yang tidak pernah khawatir. Orang yang sering khawatir lihat endah. Wajahnya ku pucet, ya,
Kayak pepaya yang sudah busuk, mengkurut saudara. Ya, karena khawatir, ketakutan. Jangan-jangan. Sudah pulang masak jangan bening, jangan lodeh. Wah enak saudara, jangan khawatir. Pak, manusia ada khawatirnya? Pasti. Tapi saat kita punya keyakinan penuh pada Tuhan, hilanglah khawatir itu. Bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Aku tahu engkau baik, aku tahu engkau sungguh luar biasa, aku tahu. Ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Pernah saya saksikan atau belum? Satu ketika, waktu kami di Surabaya, hari Sabtu, karena ada youth kaum muda, kami harus pelayanan, jam 12 siang, karyawan telepon, Pak, pabrik unit 2, sebelahnya terbakar. Waduh, itu kan ilalang, ada pohon sengon juga. Terbakar Pak, di video saudara. Waduh, apinya segitu besarnya. Saya tanya istri saya, waduh, gimana cepet ambil pemadam kebakaran, panggil ini, panggil sebagainya. Saya katakan stop, ayo doa. Panasnya luar biasa. Ya berapa bulan yang lalu kan panasnya luar biasa teriknya. Kita hanya punya Tuhan yang luar biasa. Saya hanya doa Tuhan, semua ini kan milik Engkau. Aku percaya Tuhan turun campur tangan. Anak buat telepon lagi. Pak, saya video call lagi ya Pak. Dindingnya pabrik ini segini Pak. Sudah api merambat terus. Iya, kita juga minta tolong sama pemadam masih belum bisa. Ada tangki air tapi nggak ngatasi Pak 5.000 liter. Ya sudah. Ya, kemudian istri saya telepon ke pemadam kebakaran juga. Dan kita berdoa angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar. Habis saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Yesus yang luar biasa. Jam 1 api itu membara begitu luar biasa. Ya, 1:30 tiba-tiba mendung saudara. Mendung, tadi panas mendung. Pemadam kebakaran harus ambil dari Pasuruan. Ya harus berapa lama Pak? 45 menit karena kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Saya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Terus saya katakan, Tuhan yang punya langit dan bumi kok. Tepat jam 2, hujan lebat itu luar biasa saudara. Hujan lebat luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus saudara. Jam 3 pemadam kebakaran, mana apinya? Itu apinya, ayo disiram aja, didinginkan. Saudara, saya mau katakan, kita punya Tuhan yang besar. Hari ini waktu saudara dan saya punya keyakinan penuh. Saatnya kita demonstrasikan kuasa Allah. Bukan katanya itu, katanya ini enggak. Aku alami berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Senggol kanan kiri. Kamu pasti alami mujizat Tuhan. Kamu pasti alami mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang lagi itu Yesus kita. Haleluya. Sehingga iman bisa mengubah situasi yang kadang gak enak menjadi enak. Amin. Yuk yang kedua. Yang kedua di Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Ya, ayat 2 sampai 5. Pastor Yosua? Halo, masih ada? Ya, Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Keluaran 4 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Amin. Katakan amin, luar biasa. Waktu itu Musa berkata, Tuhan, bangsa Israel tegar tengkuk. Ya, tapi Musa berbicara sama Tuhan. Aku gak sanggup melihat situasi rakyat seperti ini. Gak sanggup. Seringkali kita gak sanggup melihat tantangan di sekitar kita. Kita gak sanggup. Tapi pagi atas siang hari ini kita belajar dari namanya Musa. Ya, dia lemparkan tongkat ini menjadi
ular. Dan Allah berkata, peganglah ekornya. Artinya apa saudara? Ini bicara kepala itu bagiannya Tuhan. Amin. Kepala itu bagiannya Tuhan. Karena kepala ini berbisa, berbahaya. Kalau kita yang ambil alih pegang kepala, kita bisa binasa. Waktu kita berkata, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara, kita lakukan apa yang kita bisa. Katakan 2, 3. Kita lakukan apa yang kita bisa. Yang kita gak bisa, itu bagiannya Tuhan kita. Amin. Yang kita gak mampu, itu bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Kepala Tuhan Yesus. Pagi ini kita berdoa, Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga kita. Bukan aku, saya lagi, bukan. Tetapi Tuhan Yesus. Waktu kita jadikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga kita, ada satu kompas yang luar biasa. Ada satu langkah-langkah yang luar biasa yang kita alami bersama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak mampu. Tapi hari ini kita belajar, kita mau lakukan yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua, ya, lakukan apa saudara? Yang Tuhan perintahkan, apa saudara? Sesuai firman-Nya. Waktu kita lakukan yang bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Sehingga kepala ini gak sampai mematok kita. Artinya apa? Kendali sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Musa berkata, ya aku lakukan apa yang kau perintahkan. Luar biasa. Kalau kita melakukan firman-Nya, ada satu janji yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang akan pimpin langkah hidup kita. Amin saudara. Kalau kita mau melakukan firman-Nya, janjinya Allah yang akan pimpin langkah hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan jalan kasih-Nya memimpinku. Wah, kan ada lagunya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dia yang memimpin hidup kita. Kalau yang ngatur kita, yang ngatur suami atau istri atau siapapun juga, bisa keliru. Senggolan lagi, hati-hati so keliru. Ya. Tapi yang ngatur Tuhan, kita gak bakal keliru. Tuhan akan atur tepat pada waktunya. Ya, waktu kami bangun tempat usaha, ya, ada di unit yang kedua, kita bangun 5.000 meter, bangunannya jadi. Saya dikatakan gak apa-apa, bangun aja, izinnya terakhir. Waduh, gak enak aku. Ternyata izinnya itu izin bukan industri, tapi lahan hijau. Waduh, salah langkah saya ini saudara. Saya percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tidak keluar. Tapi saya mau tekat Tuhan kita yang sembah itu luar biasa. Sampai di tahun kemarin 2023. Ada kabar, ada perubahan sistem pembangunan. Kalau saudara akan bangun tidak ada namanya IMB. Izin mendirikan bangunan tidak ada. Diganti dengan PBG. Ya, perencanaan bangunan. Jadi saudara bangun dulu, baru ada izinnya. Kalau dulu kan enggak, izin dulu baru bangun. Kadang cara Tuhan itu bingung menurut saya. Tapi waktu kita serahkan kepada Tuhan, Dia yang pimpin langkah hidup kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat KAB baca sama-sama, kata engkau disebutkan nama saudara masing-masing, ya. Nama saya Catur Agus Gunawan, ya, atau Agus Gunawan. Saudara sebutkan nama Pak Andreas sendiri, Pastor Yosua sendiri, ya, Cik Christine semua sendiri-sendiri saudara, Bu Gem sendiri. 2, 3. Dialah yang berjalan menyertai saya. Ia tidak akan membiarkan Gunawan dan tidak akan meninggalkan Gunawan. Tepuk tangan yang luar biasa di Yesus kita.
satu janji yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Saat kita mau turuti perintahnya. Amin. Kita turuti perintahnya. Tuhan jangan ke sana-sana. Tuhan jangan sini-sini. Tuhan aku kepingin. Saya kepingin toh? Iya. Kamu butuhnya apa? Butuhku ini. Ya wis kebutuhan dulu aja. Keinginan nomor 2. Ya, nurut apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita tetap, ya saya punya anak, temannya wanita, punya pacar. Dia berkata apa? Dia selalu cerita, pacarnya itu punya ini. Waduh, kaya Pak. Jadi saya katakan, tetap semua tanya Tuhan. Iya aku ngomong, hati-hati loh, tetap loh. Ya, semua tanya Tuhan, kalau Tuhan izinkan enak. Oh, buah, ciami, saudara. Memang kalau sudah pacaran itu semuanya manis. Siapa sudah nikah sampai 50 tahun? Ada Bu? Bugem sudah 50 tahun. Kurang 1. Wah, sudah merasakan asam garam saudara. Oh, iki asam, iki garam. Kalau Pak Andreas, iki Lombok ya, karena sekarang ada di Lombok, pedes saudara. Ya, banyak hal-hal yang harus dihadapi. Kalau kita tanya Tuhan, melangkah bersama Tuhan, luar biasa. Singkat cerita, anak ini selalu doa sama Tuhan. Tuhan, benar tadi jodohku. Satu ketika diketahuan bahwa pacarnya ini pemakai narkoba di Amerika, saudara. Ya, kedua orang tuanya sudah tahu. Tapi pura-pura enggak tahu, saudara. Hari-hari ini, kalau langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, ada alarm, ada sirine yang akan kita dengar. Stop, jangan lakukan. Ya, tapi hari ini kalau kita melenceng dari jalurnya Tuhan, tidak menjamin. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, iman yang menguatkan saudara dan saya, sehingga kita kuat. Hadapi masalah situasi yang gak menentu, kita kuat. Amin. Yuk yang ketiga saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 14. Oke. Pastor Yosua bisa bantu baca? 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan 14. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Yes. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Yeah. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Amin. Saudara, ada 2 peristiwa di mana Elia nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Waktu di Sungai Kerit dia berkata, Tuhan, aku gak ada makanan. Tenang, ya kamu diam aja di Sungai Kerit. Tuh aku akan mengirimkan bagimu makanan. Datanglah burung gagak saudara. Bawa apa saudara? Iya, bawa burger, roti dan daging. Elia, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau sudah diberkati pasti nyanyinya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apalagi tanggal Buddha. Oh sungguh amat baik. Tanggal 13. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, bugem doa tuh buka. Tanggal 15 ya. Tanggal 30 aku berserah. Wah tambah banter saudara ya. Elia seperti ini. Waktu ada kiriman makanan, Tuhan Yesus baik. Dari segala arah Tuhan Yesus baik. Ternyata sungai ini mengering. Sehingga burung gagak ini gak bisa minum haus. Gak bisa transfer makanan ke Elia. Tuhan kekeringan sungguhan loh Tuhan. Sungainya kering gak ada makanan. Bagaimana Tuhan? Kamu pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Temui seorang di sana.
dengan hati yang berbunga-bunga. Memang Tuhan ini baik. Tuhan ini luar biasa. Sampai di sana dengan harapan yang sangat-sangat menyenangkan. Duh, ketemu janda. Kalau jandanya kembang sih enak saudara. Ini jandanya Meyujen. Apa artinya Meyujen saudara? Ya, tongpes. Katonge kempes. Karena duit saudara. Waduh Tuhan, kenapa engkau PHP hambamu, saudara? Dulu gak ada zamannya PHP, saudara ya. Waduh, kelihatannya suruh ke Sarfat, dikasih berkat di sana. Ketemu seorang janda. Jandanya ternyata janda seperti ini Tuhan. Ya, situasi terkadang terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan berkata, sudah kerjakan aja. Oh Tuhan Yesus baik. Di tengah kita kerjakan pekerjaan kita. Loh lah kok gini Tuhan? Pernah gak? Ya enggak ada yang ngaku saudara. Kita pasti pernah mengalami hal seperti itu. Elia juga mengalami. Janda ini berdoa Tuhan ini ada kekeringan. Tolong hambamu ini Tuhan. Kemudian datang Nabi Elia. Ya puji Tuhan. Ada seorang nabi besar datang kepada rumah hambamu. Pasti akan membawa pundi-pundi duit. Banyak duitnya hamba Tuhan ini. Waktu mereka saling ketemu. Loh kosong dompet Elia gak ada duitnya. Elia berkata, yalah janda ini juga gak ada duitnya saudara. Kosong ketemu kosong. Saudara di PHP kelihatannya. Janda ini berkata aku gak ada apa-apa lagi. Ya setelah aku kasihkan semuanya aku akan habis. Si Elia juga berkata sama aku ya habis. Ya, dua orang ini mungkin waktu itu sama-sama curhat. Kamu habis, aku habis. Yuk mati bareng yuk saudara. Ya, semua sama. Situasi yang tidak enak. Tapi wanita ini waktu kita lihat. Berani bayar harga. Katakan 2, 3. Wanita ini berani bayar harga. Dan kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Tidak hanya bayar harga, dia berani berkorban. Di saat situasi gak enak. Ayo kita korban untuk Tuhan. Amin. Eman Pak, ketokane kari cidik Pak. Saudara, waktu kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Orang yang berani bayar harga. Saya katakan, saya catat sini ya. Orang yang berani bayar harga, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Amin. Hidupnya tidak pernah susah. Amin. Haleluya. Waktu kami ajak, pernah ya mantan narkoba saya ajak ke sini. Berapa kali dia mengatakan, iya Pak keadaan seperti ini, seri ini. Dia ikut pelayanan saya ke desa, dipikir dia, enak ajak pelayanan, pasti tempatnya bagus. Waktu tak ajak pelayanan, Pak, kok pelayanannya tempat seperti ini ya Pak? Ya ini, ya. Oh tak pikir di gereja yang dingin, yang AC. Ini betul AC Pak, angin cendelo saudara. Ya AC, angin cendelo, iya benar. Beda singkatan saja tapi namanya sama. Oh iya, ya di situ dia belajar. Dia berkata apa? Pak, memang ya. Kalau kita memberi tidak pernah berkekurangan. Amin. Lihat orang yang suka bayari makan. Oh ya aku dibayari makan. Lihatannya duitnya entek enggak? Oh gak tambah entek. Tambah digerojok sama Tuhan. Amin. Ini kita lihat di 1 Raja-Raja 2 ayat 14 sampai 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Amin. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu janda dan dia Nabi Elia serta anak perempuannya anak janda itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepuk tangan luar biasa. Katanya wanita janda ini berani bayar harga. Tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, dibuat roti, dimakan mati. Katanya hari ini kita menuruti ajaran firman Tuhan, kita melakukannya, kelihatannya kita akan habis. Tapi Tuhan punya banyak cara, dengan cara-cara yang ajaib. Kita nggak akan habis, maka kita berkecukupan. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Senggol kanan kiri. Ayo berani bayar harga. Ya, dia kasih harta, dia kasih apapun juga habis.
Tapi Yesus Kristus, dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Pemain musik WL boleh maju ke tempat ini? Ya, saudara, 3 hal hari ini kita temukan. Ya, saat kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Kita memiliki keyakinan penuh. Katakan 2, 3. Aku memiliki keyakinan penuh. Aku memiliki keyakinan penuh di tengah situasi yang tidak enak. Aku mau lakukan firman. Yang kedua, mau lakukan firman. Dan yang ketiga, kita mau bayar harga. Dibutuhkan satu ketaatan.